Sanksi bagi polisi yang melakukan pemerasan. Sanksi bagi polisi yang melakukan pemerasan. Polisi yang melakukan pemerasan berpotensi dijerat pasal pemerasan atau penipuan yang terkandung dalam KUHP atau UU Januari 2023. Berikut adalah bunyi pasal pemerasan. Pasal 368 KUHP, Pasal 482 UU Januari 2023. 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. 1. Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk a. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 479 ayat 2, sampai dengan ayat 4, berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selain itu, oknum polisi juga berpotensi dijerat pasal penipuan sebagai berikut. Pasal 378 KUHP, Pasal 492 UU Januari 2023. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat penguatan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Rp500 juta. Namun, karena pelaku merupakan seorang anggota Polri, yaitu pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tindakan pemerasan atau penipuan tersebut dapat dikenai sanksi pemberat. Ketentuan mengenai sanksi pemberat tersebut dapat temukan dalam pasal berikut. KUHP UU Januari 2023. Pasal 52. Bila mana pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Pasal 58. Faktor yang memperberat pidana meliputi a. Pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lembaga negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana, atau c. Pengulangan tindak pidana. Pasal 59. Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana. Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa oknum anggota polisi yang melakukan pemerasan atau penipuan, hukumannya ditambah sepertiga. Selain itu, patut diperhatikan pula dugaan pelanggaran pasal 12 huruf EUU 20/2001, yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan maksud menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian. Lebih lanjut, tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KEP, yaitu norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Adapun KEP pengaturannya terdapat dalam Perpol Juli 2022. Pada pasal 3 ayat 1, Perpol Juli 2022, pejabat Polri wajib memedomani KEP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam a. Etika kenegaraan, b. Etika kelembagaan, c. Etika kemasyarakatan, dan d. Etika kepribadian.
Menyalahgunakan kewenangan, dalam hal ini melakukan pemerasan, ketika melaksanakan tugas kedinasan merupakan pelanggaran etika kelembagaan. Selain itu, oknum melanggar etika kemasyarakatan yang tercantum dalam pasal 12 Perpol Juli 2022, yang menyatakan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan dilarang a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya. B. Mencari-cari kesalahan masyarakat. C. Menyebarluaskan berita bohong dan atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat. D. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat. E. Bersikap berucap dan bertindak sewenang-wenang. F. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. G. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian. H. Membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat, dan J. Bersikap tidak peduli dan tidak sopan dalam melayani permohonan. Pelanggaran terhadap KEP dapat diselesaikan dengan cara A. Pemeriksaan pendahuluan. B. Sidang yang terdiri atas 1. Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, KEP. 2. Sidang KEP banding, dan atau 3. Sidang KEP PK. Nah, itulah info hukum apabila pihak kepolisian melakukan pemerasan atau penipuan. Itulah beberapa cara yang dapat ditempuh. Mungkin sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.